Halo, selamat datang di episode pertama podcast Kata Siapa. Hari ini kita ditemenin oleh kakak kelas 10 yang bernama Jericho. Ya, saya kelas 10. Oke, jadi topik hari ini adalah gimana kehidupan anak SMA kelas 10 yang bersekolah di sekolah Rensia. Ya, gimana ya? Kalau kata aku seru-seru aja sih. Memang dari experience aku selama ini mungkin pelajarannya cukup menantang, aku merasa. Tapi gara-gara aku memilih pelajaran tersebut, jadi aku masih bisa menuangkan effort yang lebih untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Sama juga aku merasa lucunya seperti ini, gara-gara mungkin CS itu kan pindah kelas, jadi aku terkadang ngerasa kok sekolah rasanya cepet banget gitu, lucu. Padahal pas waktu SMP kayaknya nggak kerasa gitu. Sebenarnya apa gara-gara semua pelajaran itu nggak pindah kelas gitu, atau memang setiap guru ya mungkin pengajarnya agak membosankan gitu kayaknya. Oke, menurut kakak perbedaan utama SMP sama SMA itu apa? Yang udah pasti kedalaman materi pelajarannya itu udah satu. Soalnya kalau di SMP mungkin kita mengulang dari SD dan juga mulai dikit-dikit dari SMA. Nah, pelajaran SMA itu mirip-mirip sama pelajaran di SMP, tapi lebih mendalam lagi. Itu satu. Habis itu kalau dari segi pelajarannya gimana ya? Oke. Yang kedua, gara-gara kan di SMA itu kita memilih CS. Jadi kita harus milih 3 CS. CS itu ada core subject. Jadi core subject itu kita harus milih karena tujuannya core subject adalah kita dipersiapkan oleh sekolah untuk nanti masa kuliah nanti. Untuk kita kira-kira kita mau pilih ke tujuan jurusan apa di kuliah nanti. Nah, kalau aku itu pilihnya itu fisika, bisnis, dan akuntansi. Dan 3 hal ini mungkin ada di SMP, kayak bisnis ada. Mungkin tapi di ekstra kurikuler bisnis ada, entrepreneurship aku juga pernah masuk. Fisika juga ada, fisika juga lebih mendalam, betul. Bisnis juga mendalam. Nah, yang baru itu bagi aku itu akuntansi. Nah, itu pertama kali aku dapat. Soalnya mungkin kelihatannya gampang, masukin data doang, tapi enggak. Ada rumus-rumus yang harus dihafal dan juga ya lebih menantang lah. Memang kerasa dari materi yang diberikan gurunya sama cara penjelasannya juga lebih kompleks. Itu aja. Oke, sejauh ini kakak ada nyesel nggak pilih CS? Nyesel? Sebenarnya aku merasa nggak nyesel karena CS itu bertujuan buat ke masa depan. Jadi CS itu bukan apa yang aku cari dan aku suka, melainkan apa yang aku butuhkan buat masa depannya. Jadi mau nggak mau aku harus masuk mendalami itu dan menghadapi semua tantangannya. Kalau gurunya gimana? Ini SMP apa SMA? Mungkin kalau guru-gurunya itu sama aja. Bedanya itu dikit sih. Memang dari SMP ke SMA cara pengajarannya mirip banget. Ya paling bedanya cuma ya kalau gurunya agak lebih senior mungkin penjelasannya agak lebih membosankan. Kalau gurunya agak lebih baru mungkin pelajarannya lebih asik. Tapi so far yang aku lihat penjelasannya mirip-mirip aja. Oke, kan gara-gara baru masuk SMA kita ada anak baru kan. Kalau misalkan tentang mereka
Menurut kakak mereka tuh suka nggak sih bergaul di sini? Siswa baru bergaul di sini gampang atau enggak? Oh. Menurut Kai itu bukan hal yang susah buat mereka lakukan. Dari beberapa teman-teman saya yang cukup dekat dan mereka pun juga termasuk yang baru-baru itu sangat gampang sekali beradaptasi. Aku melihat dengan kesamaan yang sama, misalnya kayak hobi yang sama atau olahraga favorit yang sama, itu akan membangun sebuah bond yang akan berjalan begitu cepat. Jadi bagi aku melihat mereka anak-anak baru itu gampang sekali beradaptasi. Oke, kan SMA kita sekolahnya pakai mutung kelas. Menurut kakak, mending kita mutung kelas atau enggak sih? Kalau urusan moving class atau enggak, sebenarnya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ada yang mungkin lebih suka moving class, ada juga yang lebih suka moving class. Kayak aku contohnya, soalnya dengan moving class itu aku merasa lebih lebih seru aja gitu. Saya di setiap pelajaran, setelah pelajaran itu ada 5 menit waktu, dikasih 5 menit untuk moving class. Tapi ada sisi nggak enaknya juga. Kalau moving class itu misalnya waktunya mepet, misalnya istirahat itu kan dikasih 5 menit juga. Jadi kerasa dikejar waktu gitu, itu nggak enaknya. Tapi di satu sisi aku merasa membuat pelajaran lebih cepat. Oke, menurut kakak sejauh ini tantangan terbesar di SMA apa? Tantangan terbesar. Kalau bagi aku tantangan terbesar itu yang pasti gimana aku beradaptasi dengan materi-materinya sama cara belajar yang baru. Gara-gara ini kan aku kan dengan memilih CS aku artinya harus mendalami materi baru dan juga mendalaminya. Nah itu adalah sesuatu yang aku mungkin merasa kurang dan aku harus mencari cara gimana untuk cari new way of study agar apa yang dikasih guru itu gampang masuk. Saya gara-gara pelajaran yang lebih sulit, otomatis pasti konsentrasi yang aku harus keluarkan untuk menanggapi pelajaran tersebut lebih. Dan gimana caranya aku adapt fast biar aku dapat materinya dengan baik. Dari segi pertemanan, menurut kakak pergaulan di sini tuh enak gak sih? Pergaulan di sekolah ya? Iya. Kalau urusan pergaulan itu bagi aku itu nggak ada masalah. Memang aku orangnya terkenal, mungkin bukan terkenal, dikenal. Aku mengenal diri aku itu orangnya gampang untuk bersosialisasi. Jadi bagi aku, menurut perspektif aku ya, aku merasa lingkungan sekolah dalam pertemanan itu sangat-sangat bagus. Jadi gimana caranya kita mengolah teman-teman itu? Bagaimana kita bisa mensortir yang mana untuk bagian apa, yang mana untuk bagian apa bagusnya dari mereka, apa yang kurang bagusnya dari mereka, kita harus sortir agar kita bisa membangun sebuah kelompok pertemanan yang positif. Apa saran yang kamu bisa kasih ke adik kelas yang saat ini udah mau naik ke kelas 10? Apa yang saran yang bagus buat siswa SMP yang mau naik ke SMA? Jadi saran yang utama adalah start mulai untuk bisa fokus dalam setiap pelajaran. Itu penting banget. Walaupun gurunya mungkin menjelaskan agak membosankan, mungkin bisa karena tertidur, tapi itu harus mulai beradaptasi untuk fokus dalam pelajaran.
soalnya di SMA itu belajar lebih susah, jadi kita harus fokusnya lebih banyak. Habis itu jangan menunda tugas, itu satu hal yang sangat penting. Karena di SMA itu terdapat tugas yang lumayan banyak aku merasa. Terutama kayak model-model math masih banyak. Habis itu bisnis juga, akuntansi juga banyak. Jadi itu penting banget untuk bisa tepat waktu dalam mengerjakan tugas itu. Dan yang terakhir, yang sudah pasti, gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan dan juga cara belajar yang baru.